Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin sudah sampai di Kejadian pasal yang ke-14, sudah selesai bagaimana pertemuan Abram dengan Melkisedek ya, dan juga raja di Sodom, saudara ya. Dan Abram tidak mau menerima apa-apa dari Raja Sodom, sehingga dia tidak mau Raja Sodom yang tidak mengenal Allah itu akan berkata bahwa ya karena dialah Abram kaya raya. Abram hanya mau berkata bahwa Tuhanlah yang memberkati hidupnya. Kita sekarang masuk ke Kejadian pasal yang ke-15, judul perikopnya perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunan. Pasal 15 ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Wow, saudara ya, kita mau saudara ya mendengar Tuhan itu berkata seperti itu kepada kita, saudara ya. Tiba-tiba Tuhan berfirman ya kepada kita. Coba bayangkan kalau firman Tuhan datang. Janganlah takut, hai Debbie. Wah, itu saudara ganti dengan nama saudara. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Luar biasa janji Tuhan kepada Abram, karena dia adalah seorang yang menghormati Tuhan, yang selalu membangun mezbah. Pasti Abraham tidak luput dari kesalahan, tetapi satu yang Tuhan perhitungkan, dia ini adalah seorang yang membangun mezbah. Dimanapun dia pergi dan berada, dia membangun mezbah. Artinya apa? Dia menaruh rasa percaya dan harapannya hanya kepada Tuhan. Ya. Lalu Tuhan datang berfirman, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, mengapa Abram takut? Mungkin ia takut terhadap pembalasan dari raja-raja yang baru ia kalahkan. Makanya Tuhan berkata, janganlah takut ya. Allah memberinya ya dua alasan ya yang sangat luar biasa agar dia menjadi berani. Tuhan itu tahu sekali apa yang kita alami. Ya, mungkin hari ini saudara takut, hari ini saudara sedang khawatir. Ya, Tuhan berfirman, jangan takut, jangan khawatir. Bahkan ya dia memberikan alasan kenapa Abram tidak perlu takut ya. Yang pertama dia berkata, karena akulah perisaimu. Saudara tahu apa itu perisai? Perisai itu adalah ya satu kayak ya tameng yang kita pakai untuk melindungi diri dari musuh. Nah, kalau Tuhan berkata kita ini perisainya, kita ini perisai, Tuhan itu perisai bagi kita, maka apa yang dapat menyerang kita, saudara? Tidak ada. Bahkan yang kedua Tuhan bilang upahmu akan sangat besar. Ya, jadi Tuhan berkata kepada Abram, dia akan menjadi pelindung bagi Abram, menjadi perisai bagi kita. Dan janji ini bukan hanya bagi Abram, tapi bagi setiap kita yang mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua Tuhan berkata ada upah yang sangat besar ya, yang akan kita alami ya apabila kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, dan Tuhan menjadi perisai di depan kita. Ya, ingatlah saudara bahwa Tuhan itu akan tinggal bersama-sama dengan kita di dalam hidup kita, saudara. Bahkan berkat-berkatnya itu menyertai kita, saudara ya. Lalu ayat yang kedua di sana dikatakan, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ya, dan lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Saudara, ternyata Abram itu sangat khawatir. Ya, dengan dia tahu dia tidak punya anak. Lalu dia bilang kepada Tuhan, ya engkau tidak memberikan aku anak ya, dan yang akan menjadi pewarisku itu adalah hambaku ya, budaknya Abraham yang akan menjadi ya seorang yang akan menjadi ahli warisnya, karena dia tidak punya anak, saudara. Dan kita lihat di sini saudara, Eliezer ini adalah seorang hamba ya yang mengabdi kepada Abram ya, dan ini dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Abram, saudara. Ya, yang bertindak sebagai pengelola atas rumah tangga Abram, bahkan seluruh kekayaannya, saudara ya. Sesuai dengan kebiasaan, bila Abram nanti meninggal tanpa memiliki anak, maka hambanya lah yang tertua yang akan menjadi ahli warisnya. Walaupun Abram mengasihi hambanya, tapi dia tetap menginginkan seorang anak ya untuk meneruskan garis keturunannya.
Saudara, ya ketika orang menikah maka yang diharapkan adalah punya anak. Ya bagi saudara hari-hari ini yang sedang menanti keturunan, yang rindu untuk punya anak, ya perkatakan janji Tuhan saudara bahwa Tuhan berjanji ya beranak cuculah dan penuhilah bumi, dan itu akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh percaya. Ya ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Bayangkan saudara, tiba-tiba ya ketika ketika Abram sedang menyatakan isi hatinya kepada Tuhan, ya tiba-tiba Tuhan berfirman, dia berkata apa? Ya orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri. Ya. Dan kita melihat saudara apa reaksi Abraham. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Akhirnya Tuhan membawa Abraham keluar dan berkata kepadanya, lihat ke langit, hitung bintang-bintang yang ada di langit itu. Kalau engkau bisa menghitungnya, maka keturunanmu akan seperti itu. Ya, Abraham saudara tidak berkata haha hihi, dia tidak punya ya sanggahan kepada Tuhan, tapi Tuhan aku kan udah tua, tapi kan begini-begini. Ayat 6 berkata, ya maka percayalah Abraham. Ya, maka percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, apa yang kita tangkap? Kenapa Abram itu menjadi orang yang disayang Tuhan? Tuhan menjadi perisainya, bahkan upahnya menjadi sangat besar. Karena Abram itu adalah seorang yang sangat percaya kepada janji Tuhan. Mari hari-hari ini kita belajar untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan. Dan hal itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya, kita percaya kepada perkataan-Nya, itu akan diperhitungkan Tuhan saudara sebagai kebenaran bagi hidup kita. Dan kita tahu kalau Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran, maka ada upah yang menantinya. Ya saudara, Abram tidak dijanjikan kekayaan saja atau kemasyuran. Ya karena dia sudah memiliki semuanya itu saudara. Sebaliknya Allah menjanjikan keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Terlalu banyak untuk dapat dihitung. Ya, dan untuk menyadari jumlah besar bintang yang bertebaran di langit itu, ya, maka seperti Abram, ya, kita ini ya pasti bingung. Abram saat itu juga pasti bingung, apalagi dengan keadaannya saudara ya. Tetapi Abram percaya, dia tidak memiliki alasan menentang Tuhan dan firman-Nya. Ya, tetapi dia hanya percaya bahwa janji Tuhan itu melampaui apa yang dapat dia bayangkan. Bahwa firman Tuhan itu jauh melampaui dari apa yang dapat dia percayai dengan logikanya. Bahkan meskipun Abram telah menunjukkan imannya melalui tindakan-tindakannya, ya, namun adalah kepercayaannya kepada Allah. Ya, itulah yang membuat dia dibenarkan di hadapan Tuhan karena dia percaya Tuhan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Saudara, kita dapat memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dengan cara mempercayai Dia. Buat apa sebuah hubungan kalau tidak saling percaya? Contoh orang pacaran atau orang suami istri, tiap hari nggak percaya, tiap hari dia saling tuduh suami istri, itu pasti hubungannya nggak enak saudara, karena tidak ada kepercayaan. Bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan juga bisa percaya kepada kita waktu kita sungguh mempercayai Tuhan? Kalau kita saja sebagai manusia saudara butuh untuk dipercaya, apalagi Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia pasti sangat bisa dipercaya dan bisa kita andalkan. Ya, memiliki hubungan yang benar dengan cara mempercayai Tuhan. Ya, bahkan tindakan-tindakan kita saudara, ya, yang kita lakukan ke gereja, berdoa, bahkan semua perbuatan baik kita,
tidak akan membuat kita benar tanpa kita mempercayai Tuhan. Iman, ya, itulah iman yang benar. Hubungan yang benar ya didasarkan kepada iman yang benar, ya, bahwa kita percaya dari lubuk hati kita yang paling dalam bahwa Allah itu adalah Tuhan yang akan menepati semua perkataan seperti yang sudah Dia katakan, saudara. Ya, ayat yang ke-7, lagi berfirman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ya, kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Ayat 10, diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Ayat 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ya, saudara, ayat yang ke-13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara, kita melihat di sini, ya, Abram akhirnya mencari konfirmasi dari Tuhan, ya, dan dia ingin melakukan kehendak Tuhan. Ya, ketika kita juga menginginkan, ya, konfirmasi dari Allah, meminta tuntunan Tuhan, maka, ya, kita dapat mengetahui, ya, dengan pasti, ya, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, mari kita melakukan segala hal yang benar, dan bila kita melakukan apa yang Alkitab katakan, itulah tanda bahwa kita mempercayai Tuhan. Abram saat itu tidak memiliki Alkitab, tapi kita punya, saudara. Bagaimana cara kita meminta tuntunan Tuhan? Ya, baca Alkitab, karena semua tuntunan Tuhan itu ada dalam firman-Nya. Ya, sehingga kita melihat, saudara, di sana, ya, Tuhan berfirman kepada Abram, keturunanmu itu akan sangat banyak. Tetapi mereka akan menjadi satu bangsa yang akan mendiami satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, firman Tuhan sudah mencatat semuanya. Ya, itu terdapat dalam kitab Keluaran, menceritakan kisah tentang perbudakan dan pembebasan secara mujizat, ya, kepada keturunan Abram, saudara. Kita melihat apa yang Tuhan janjikan, itu semua terjadi. Kita akan sambung besok, saudara, dan biarlah kita mau tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah tidak menepati janjinya, tetapi Dia selalu menepati janjinya. Bahkan kita melihat di sini, saudara, ya, semua yang Tuhan firmankan sudah Dia katakan. Bahkan apa yang belum terjadi ke depan sudah Dia firmankan. Bagian kita hanyalah mempercayai Tuhan. Mari, saudara, kita mau merenungkan firman ini. Kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita belajar banyak dari kisah hidup Abram malam hari ini. Dia Tuhan yang berjanji, dan ketika Abram percaya, itu dianggap sebagai satu kebenaran. Ajar kami percaya kepadamu, Bapa. Ajar kami sungguh-sungguh percaya kepada perkataan Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh percaya pada firman-Mu. Karena sebuah hubungan itu harus dibangun oleh rasa percaya. Tuhan tidak mau ketika kami membangun hubungan namun kami tidak percaya pada firman-Mu. Seringkali kami lupa. Seringkali kami meragukan firman-Mu, dan kami tidak sadar bahwa itu adalah sebuah dosa, sebuah pengkhianatan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, Bapa, hari-hari ini ajar kami sungguh percaya firman-Mu, ya, dan amin. Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta, dan firman-Mu pasti tergenapi. Biarlah Engkau melihat hati kami malam ini yang terangkat dan percaya, dan perhitungkanlah itu sebagai sebuah kebenaran, dan kami akan menerima upah itu daripada Tuhan. Terima kasih atas kisah hidup Abram yang boleh kami pelajari malam ini.
Biar para suami-suami memiliki iman yang benar, istri-istri memiliki iman yang benar, anak-anak kami pun memiliki iman yang benar, dan rumah tangga kami ada dalam perkenanan Tuhan. Berkati masa depan kami, anak-anak kami, jodoh mereka dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa, keluarga besar kami bahkan yang belum mengenal Engkau. Tuhan, Engkau berkehendak menyelamatkan keluarga besar kami. Bawa Tuhan setiap kami untuk sungguh-sungguh mencari Engkau. Berkati orang tua kami, kakek nenek kami, bahkan semua para single parent. Tuhan memberkati kami, tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai kami. Yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan lawat. Kami percaya kesembuhan-Mu masih terjadi. Karena itu kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau menaruh kuasa-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh melihat penyertaan Tuhan. Kalau sakit ini datang karena dosa, kami ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terjadi kesembuhan bagi hidupku. Bapa, ampuni kami. Bahkan hari ini sembuhkan setiap jiwa yang sakit. Supaya tidak ada sungut-sungut, tidak ada kebimbangan, tapi percaya sungguh kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mengalami pergumulan berat, Tuhan, yang jatuh dalam masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan memberkati. Ketika kami bertobat, Tuhan membuka jalan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup membukakan jalan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Bahkan mereka yang menjual aset, Tuhan berikan pembeli. Tuhan mampukan Tuhan untuk kami menjalani setiap proses hidup kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang terikat, Tuhan, dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan percabulan kenajisan, perselingkuhan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, dendam, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Bebaskan dan lepaskan kami, supaya kami boleh melihat rencana Tuhan yang besar di hidup kami, dan kami boleh Tuhan memiliki kemerdekaan di dalam Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus berseru kepada-Mu Bapa, yang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, obat penenang, obat tidur, dipatahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Setiap kami yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Bahkan Engkau terus memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan, dengan anugerah-Mu. Hujan pertobatan tercurah bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami memohon, biarlah orang berbalik, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Berkati Tuhan untuk bangsa dan negara ini dari Sabang sampai Merauke. Tanahnya diberkati, penduduknya diberkati, rakyatnya diberkati. Bahkan pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangannya diberkati Tuhan. Sehingga Indonesia boleh mencukupi negerinya sendiri, bahkan dapat memberkati bangsa-bangsa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan lindungi, jagai TNI Polri yang menjaga persatuan di atas bangsa kami. Kami berdoa, jika bukan Tuhan yang menjaga kota, menjaga sebuah bangsa, sia-sialah usaha para penjaga. Berkati Tuhan bangsa ini, ampuni bangsa kami. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kami membuka tangan kami dan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, keluargamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati, keuanganmu diberkati, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.